semuanya, selamat datang di seminar SolidWorks Innovation Day untuk SolidWorks 2021, di mana pada sesi ini, perkenalkan dulu, nama saya adalah Nugroho Nurwibowo, saya tergabung sebagai tim Application Engineer dari PT Applicat Indonesia. Di mana pada kesempatan kali ini, saya ingin coba untuk menginformasikan mengenai What's New SolidWorks 2021. Di mana mungkin tadi sempat ada beberapa yang sudah disinggung, dan saya akan coba untuk menginformasikan secara garis besar untuk top 10 daripada SolidWorks 2021. Dimulai dari informasi mengenai user interface daripada SolidWorks 2021. Di SolidWorks 2021 di sini informasinya adalah kita pakai di sini ada informasi untuk di sketch-nya itu kita ada informasi untuk sketch color, di mana kita bisa menginformasikan untuk warna daripada sketch yang tidak aktif dengan kita pengen coba rubah dengan warna yang lain, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya juga selain sketch color juga ada informasi untuk pada comment manager kita juga bisa melakukan proses hide, di mana untuk proses hide di sini untuk hide comment manager kita bisa tentunya untuk mendapatkan informasi grafik area yang lebih luas. Dan kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin melakukan proses customize, utamanya adalah untuk customize dari shortcut, di mana untuk saat ini SolidWorks 2021 sekarang kita sudah bisa melakukan proses searching untuk dari feature yang ingin kita gunakan. Jadi ketika feature kita tinggal bisa diinformasikan untuk kita tinggal searching aja, kurang lebih seperti itu, terus kemudian kita tinggal drag and drop aja. Dan kemudian langkah selanjutnya mungkin ketika ada proses kita pengen coba untuk bikin feature seperti ini, terus kemudian biasanya yang terjadi mungkin kita pengen coba go back ya, kita pengen coba kembali ke konsep awalnya, desain awalnya seperti apa, seperti ini. Di SolidWorks 2021 sekarang kita bisa melakukan proses redo, di mana proses redo di sini, jadi kita nggak perlu lagi ketika ada kesalahan, kita pengen coba bikin lagi, itu nggak perlu. Jadi SolidWorks 2021 kita lebih mudah nantinya untuk melakukan proses undo dan juga untuk proses redo. Kurang lebih seperti itu. Dan yang informasi selanjutnya adalah di SolidWorks 2021 kita tentunya akan ada peningkatan performance, di mana untuk tiap tahunnya biasanya SolidWorks itu memang memberikan peningkatan performa yang cukup signifikan daripada versi-versi sebelumnya. Di mana untuk versi 2021 di sini SolidWorks memberikan informasi untuk enhance graphic performance, di mana ketika user di sini menggunakan komputer dengan spesifikasi hardware, utamanya adalah graphic card yang sesuai direkomendasikan oleh SolidWorks, itu kita ada peningkatan cukup signifikan, di mana yang sebelah kiri di situ untuk komponen yang cukup besar, assembly yang cukup besar, itu menjadi lebih ringan dan juga lebih cepat dalam memproses gambarnya, kurang lebih seperti itu. Dan ketika kita bekerja di drawing pun, tampak di sebelah kiri itu adalah versi SolidWorks 2021 dengan informasi komponen yang sama atau spesifikasi komputer yang sama, itu menjadi lebih cepat penggunaannya dibandingkan versi yang lama. Jadi sebelah kiri itu adalah yang versi yang lama, yang sebelah kanan adalah untuk SolidWorks versi yang baru. Di situ seperti itu untuk perbedaannya, peningkatan dari sisi performance. Terus kemudian selanjutnya adalah peningkatan SolidWorks 2021 adalah di bagian assembly, di mana untuk di assembly di sini ketika kita menemukan ada kondisi kita pengen coba ngecek untuk interference detection, di mana sekarang kita bisa melakukan proses untuk save result atau hasil interference di sini kita bisa menyimpan resultnya ke dalam bentuk Microsoft Excel, di mana disertai thumbnail, di mana thumbnail ini sendiri adalah informasi untuk gambar yang akan muncul dari report di Excel tersebut. Di mana untuk report di sini tentunya akan mempermudah kita ketika ingin melakukan proses review daripada si model ini, dan juga untuk mempermudah ketika ada perbaikan. Dan yang kedua adalah ada tambahan informasi sedikit, jadi perubahan dari segi ketika kita ingin melakukan proses math, di mana untuk saat ini proses math, kelompok-kelompok math seperti untuk math standar, mechanical dan juga advance, semuanya dikumpulkan di bagian atas, di mana itu sangat mempermudah kita ketika kita pengen mencoba untuk memilih kelompok math yang akan kita gunakan. Nah, informasi selanjutnya adalah di sheet metal. Menurut saya ini cukup bagus banget nih peningkatannya. Di mana untuk di sektor sheet metal di sini adanya perubahan atau tambahan di bagian
informasi untuk pembuatan edge weld, di mana ketika satu komponen yang kita punya di sini, kita pengen coba untuk menambahkan tekukan itu untuk di bagian luarnya di sini. Jadi ketika kita pengen coba untuk menambahkan tekukan di bagian luarnya di sini dengan mengikuti kontur daripada si radiusnya di atas sana. Sebelumnya di SolidWorks versi sebelumnya itu kita tidak bisa melakukan proses tambahan bendingan seperti ini. Dan sekarang di SolidWorks 2021, sekarang kita sudah bisa menambahkan informasi bendingan seperti itu. Tentunya semua informasi untuk flank location dan segala macamnya itu semuanya ada di dalam situ, dan yang paling penting adalah kita bisa melakukan proses flatten. Jadi ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang memang menggunakan SolidWorks untuk desain sheet metal, kurang lebih seperti itu. Dan ketika, kalau tadi kan kita tambahannya adalah kita pengen coba untuk desainnya itu untuk yang 90 derajat ya. Dan di sini pun kalau pengen kita coba setting atau pengen rubah untuk derajatnya pun juga masih bisa. Dan ketika ada gambar seperti ini, walaupun ada informasi untuk lubangnya seperti ini pun, kita juga masih bisa untuk melakukan proses flatten daripada si modelnya. Jadi cukup berguna banget nih untuk teman-teman yang memang menggunakan SolidWorks untuk di industri atau pekerjaan sheet metal, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya untuk tambahan informasi yang terbaru di SolidWorks 2021 juga adalah di bagian weldment. Di mana untuk weldment di sini ada tambahannya adalah dari segi untuk informasi untuk trim extend, di mana untuk saat ini, sebelumnya, ketika kita mempunyai satu buah member di sini dengan dua ukuran yang berbeda. Ketika kita pengen coba untuk membuat potongan untuk 45 derajat atau potongan manis, untuk potongan manis, itu biasanya kondisinya adalah biasanya akan ada semacam gap seperti itu ya. Di mana untuk SolidWorks 2021 saat ini, untuk potongan gap ini bisa dibikin menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih manis lagi untuk sistem potongannya. Jadi nggak ada lagi kayak semacam bagian yang berlebihan, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian selanjutnya itu ada peningkatan untuk di bagian e-drawing. Yang terbaru dari e-drawing adalah ketika ada kondisi di mana si user ini pengen mencoba untuk mengkomunikasikan desain dari e-drawing di sini ke orang yang tidak menggunakan e-drawing atau tidak ingin mencoba untuk install e-drawing. Jadi kita bisa melakukan proses sharing dengan menggunakan file HTML. Di mana dengan menggunakan file HTML ini tentunya semua kapabilitas daripada SolidWorks e-drawing itu tetap bisa digunakan. Contoh, ketika kita pengen mencoba untuk memberikan atau memberitahu untuk informasi atau pengen ngecek ukuran dan segala macam, itu kita bisa informasikan juga atau kita bisa ngecek di dalam e-drawing versi HTML ini, dan juga tentunya kita masih boleh untuk melakukan proses move dan juga rotate dari komponennya. Dan selanjutnya adalah peningkatan daripada di bagian SolidWorks Visualize. Jadi SolidWorks Visualize di sini adalah salah satu software yang digunakan untuk melakukan proses fotorealistik, untuk membuat fotorealistik rendering. Dan kemampuan yang terbaru di SolidWorks Visualize seperti ini adalah di SolidWorks yang terbaru itu ada bisa kita untuk visualize, ada informasi untuk bisa melihat dari segi untuk configuration-nya, dan juga untuk tambahannya adalah dari informasi tambahan untuk tekstur atau bump seperti ini, di mana ketika kita mencoba untuk melakukan proses penambahan tekstur dengan ketika si suatu komponen ini proses manufakturnya dibikin seperti untuk 3D printer, di mana untuk di sini di SolidWorks Visualize menjadi lebih terlihat lebih nyata lagi, kurang lebih seperti itu. Dan informasi selanjutnya adalah pada SolidWorks Visualize juga kita ada informasi untuk filter baru, di mana filternya di sini adalah informasi untuk kita bisa membuat si filter untuk dari menjadi tampilan seperti tampilan kartun seperti ini, di mana tentunya dari filter yang baru di sini akan mendapatkan informasi tampilan-tampilan yang baru, tampilan-tampilan yang lebih fresh dibandingkan SolidWorks Visualize versi sebelumnya. Dan informasi yang lainnya untuk di SolidWorks What's New versi 2021 adalah untuk di bagian SolidWorks Simulation Plastic, di mana untuk SolidWorks Simulation Plastic di sini adalah salah satunya adalah untuk
Jadi kalau untuk mungkin ya teman-teman yang belum tahu ya, SolidWorks Plastik di sini adalah salah satu platform atau solusi daripada SolidWorks untuk melakukan proses analisa injection plastik. Di mana untuk versi yang terbaru di sini, SolidWorks versi 2021, terdapat perubahan secara bagaimana kita berinteraksi dengan SolidWorks Plastik itu sendiri, di mana semua parameter daripada pengaturan untuk sebelum melakukan proses simulasinya itu dilakukan di awal. Dan tentunya ada penambahan dari segi material di SolidWorks, plastik utamanya, itu ada sekitar kurang lebih penambahan material 10% dibandingkan versi sebelumnya. Jadi ini tentunya akan membuat user daripada si SolidWorks Plastik sendiri akan lebih bagus lagi, lebih diuntungkan lagi, dan juga untuk dipermudah ketika melakukan proses simulasi dengan menggunakan SolidWorks Plastik. Seperti itu, kurang lebih informasi untuk tambahan dari di SolidWorks Plastiknya. Dan kemudian tambahan lagi adalah untuk di informasi dari SolidWorks Simulation, di mana untuk SolidWorks Simulation di sini adalah salah satu solusi untuk menghitung atau menganalisa injection plastik dari bukan injection plastik, tapi lebih ke arah untuk stress analysis di SolidWorks. Di mana untuk yang versi terbaru di sini, untuk di SolidWorks Simulation, kita ada informasi untuk perhitungan gap. Jadi ada opsi terbaru di SolidWorks Simulation di sini untuk perhitungan gap menjadi lebih spesifik, dan juga untuk tentunya untuk membuat si proses simulasi itu berjalan lebih smooth, berjalan lebih lancar, dan juga tentunya menghasilkan informasi atau simulasi atau hasilnya yang lebih akurat dibandingkan dengan tipe SolidWorks sebelumnya. Nah, kemudian opsi lainnya, opsi tambahan baru di SolidWorks Simulation 2021 adalah informasi untuk ada informasi untuk mengenai untuk mesh diagnostik, di mana untuk mesh diagnostik di sini adalah berfungsi untuk melihat apakah ada atau tidaknya untuk informasi mesh yang rusak atau mungkin kurang begitu sempurna. Di mana kalau untuk informasi mesh di sini dia menjadi informasinya cukup terbantu dengan menggunakan SolidWorks Simulation 2021 di sini. Dan yang terakhir adalah untuk informasi simulation untuk flow adalah tambahannya adalah kita dapat melihat besarnya perpindahan panas yang terjadi pada sistem pendingin elektronik pada gambar di layar rekan-rekan sekalian, seperti contoh di gambar itu, di mana kita bisa melihat dalam bentuk plot, dan kita bisa menjadi lebih tahu berapa besar energi yang mengalir, berapa besar energi panas yang mengalir pada sistem itu, dan juga berapa mengalirnya itu ke arah mana. Jadi itu bisa lebih terlihat lebih bagus, dan juga tentunya memberikan informasi yang lebih spesifik untuk informasi dari flow simulation. Dan informasi terakhir yang bisa saya sampaikan hari ini, dan ataupun informasi yang ditunggu-tunggu juga, mungkin tadi sempat disinggung sedikit di presentasi sebelumnya, itu saat ini SolidWorks tahun ini kita melaunching untuk 3D Experience Works, di mana 3D Experience Works di sini adalah salah satu platform cloud system di mana kita bisa melakukan proses desain langsung di dalam si 3D Experience-nya di sini. Jadi tidak perlu menggunakan komputer yang cukup tinggi spesifikasinya, di mana untuk proses desainnya sendiri kita lakukan via web browser, cukup dengan web browser aja. Dan tentunya untuk proses desain sendiri bisa kita lakukan dimanapun, tanpa harus bingung menggunakan komputer apa, yang penting ada koneksi internet. Dan tentunya untuk dari segi user yang menggunakan SolidWorks Desktop tetap bisa berkolaborasi juga dengan 3D Experience di sini, di mana proses desain di awalnya bisa dilakukan via SolidWorks Desktop, kemudian bisa nanti di-share atau di-save ke dalam platform cloud, di mana nantinya semua orang atau semua engineer yang bekerja dengan menggunakan sistem 3D Experience tentunya akan mendapatkan update yang terbaru dengan sistem 3D Experience di sini. Dan satu lagi, hal yang paling penting adalah kita juga bisa melakukan proses simulasi atau analisa kekuatan dengan menggunakan 3D Experience di sini. Dan tentunya proses simulasinya akan bisa berjalan lebih ringan, lebih cepat, karena pada dasarnya itu semuanya dihitung dengan menggunakan superkomputer yang memang disediakan oleh SolidWorks. Dan tentunya tidak perlu lagi bingung, tidak perlu lagi ragu ketika pengen melakukan simulasi, karena mungkin sebelum-sebelumnya informasinya mungkin
spesifikasi komputernya nggak kuat atau apa, dengan 3D experience di sini tentunya akan lebih memperingan pekerjaan rekan-rekan sekalian dalam melakukan proses desain, kemudian berkolaborasi dari desain itu, dan juga untuk analisa simulation, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk informasi selanjutnya mengenai 3D experience, nantinya akan dijelaskan oleh rekan kita, rekan saya di sesi selanjutnya. Jadi kalau pengen tahu lebih jauh mengenai 3D experience itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, bagaimana berkolaborasinya, jangan kemana-mana, ikuti terus sesi-sesi selanjutnya dari SolidWorks Innovation Day dari Applicat hari ini. Dan tentunya untuk teman-teman sekalian jangan beranjak sampai nanti selesai, karena di akhir sesi kita juga akan menginformasikan untuk lucky draw. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Selamat menikmati sesi selanjutnya untuk 3D Experience. Saya Nugroho, terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan dari Nugroho Nurwibowo, sangat informatif sekali ya untuk kita pastinya. Selanjutnya ada sesi yang tidak kalah menarik. Sesi ini tentang 3D Experience Work dengan tema Collaboration Your Design with Cloud yang akan dibawakan oleh Application Engineering kita juga. Muhammad Haidi, dipersilakan.